Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Ibu Lana Marsaulina Nasution SPD. Seperti biasanya, di kelas 8 Ibu membawakan bidang studi PPKN. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita sama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Coba ingat-ingat lagi, apa saja materi kelas 7 yang berkaitan dengan materi bab 1. Di kelas 7, pasti kalian sudah memahami dan mempelajari tentang penyusunan dan penetapan dasar negara. Materi ini tentunya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, dengan mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak sekalian dapat memahami kedudukan, fungsi, dan arti dari Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Makanya pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, penetapan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal, yang artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat
dan menjiwai satu sama lain, sehingga tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila ada 7. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Kemudian arti Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini mengandung makna bahwa segala aktivitas ini mengandung makna bahwa Pancasila memiliki ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional. Watak yang menonjol dalam bangsa Indonesia ini misalnya gotong royong. Selanjutnya yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Kemudian kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara sehingga seluruh perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dan yang terakhir, keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ini merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan, dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Selanjutnya, ciri dan karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung makna pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Selanjutnya ketiga, Persatuan Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kemudian keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas
asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikianlah video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.